Salam. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 kembali kita melaksanakan ibadah minggu secara mandiri di rumah masing-masing melalui video yang ditayangkan secara daring. Hari ini merupakan minggu yang Trinitas, yaitu untuk menyaksikan Allah yang Esa, menghayati ketritunggalan Allah, serta mengingat perjuangan hidup gereja sepanjang masa. Bersama itu juga hari ini adalah hari pertanian GKE, sekaligus Minggu United Evangelical Mission. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat diundang berdiri dan mari bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakanlah Allah Bapa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Kau pencipta dunia.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa, ucapan syukur, dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah-Mu dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami, agar selalu menjadi layak hidup bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan. Ya Allah, firman hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, sekiranya kami membaca firman-Mu, tolonglah kami agar dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahami dengan baik. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 4a. Demikian firman Allah. Dengan perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruhnya semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup bergerak yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Petunjuk kehidupan jemaat, dipersilakan berdiri. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang persatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 197, Buka Mataku. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Arius Ramli. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga,
Berfirmanlah kepada kami saat ini. Mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk bersedia mendengar dan menerimanya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, nas Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman, Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saya ulangi, Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dengan judul Perumpamaan tentang seorang penabur. Untuk kita sekalian saya baca demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Kepada mereka katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan pada saat yang sama, berdasarkan nas Alkitab yang sama, dan oleh pengkhotbah yang sama, tidak menjadi penentu ataupun jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengertian yang sama. Karena tergantung dari bagaimana kesediaan masing-masing orang untuk mendengar dan menerima pemberitaan firman itu dengan baik. Hal seperti itulah yang mau disampaikan oleh Yesus melewati perumpamaan tentang seorang penabur. Arti dari perumpamaan itu jelas, bahwa tidak semua orang mau mendengar dan menerima firman yang disampaikan kepadanya dengan baik, dikarenakan berbagai alasan. Oleh karena itu dalam perumpamaannya Yesus mengatakan, jika firman yang disampaikan itu ibarat benih yang ditaburkan oleh seorang penabur, maka ada benih yang jatuh di tanah pinggiran jalan. Tetapi benih itu kemudian habis dimakan burung. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Ada benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Dan ada benih yang jatuh di tanah yang tidak subur. Tetapi benih-benih itu tidak bertumbuh dengan baik, tidak berakar dengan kuat, kering, dan akhirnya mati. Berbeda dengan benih yang ditaburkan di tanah yang baik dan subur. Benih dapat berakar dengan kuat, bertumbuh dengan baik, bahkan berbuah berlipat ganda. Artinya, pertumbuhan dan kehidupan benih tergantung dari bagaimana kondisi tanah tempat di mana benih itu jatuh atau ditaburkan. Begitu juga dengan firman Tuhan yang disampaikan dengan segala cara kepada manusia. Pada akhirnya, kesediaan untuk mendengar dan menerimanya tergantung kepada masing-masing orang yang kepadanya firman itu disampaikan. Terserah mau bagaimana. Artinya, mau mendengar dan menerima atau tidak. Tidak ada unsur paksaan ataupun keterpaksaan di dalamnya. Tetapi tetap harus diingat, kepada semua orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya, di dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan dan tetap menghendaki semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya haruslah mendengarkan
firman-Nya itu dengan baik dan menerimanya. Seperti yang dikatakan Yesus pada ayat yang ke-9 atau ayat terakhir nas kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya ulangi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sedemikian pentingnya kata mendengar, maka menurut studi Alkitab, ada lebih dari 600 kata mendengar dalam Alkitab yang berkaitan dengan firman Tuhan. Jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah hitungan hari yang diberikan Tuhan dalam kehidupan manusia selama 1 tahun. Dan itu artinya Alkitab menghendaki agar semua orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kehidupannya, Yesus menghendaki, Alkitab menginginkan agar setiap orang yang seperti itu selalu bersedia mendengarkan firman-Nya, bersedia membuka, membaca dan mendengarkan suara Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari perumpamaan tentang seorang penabur ini. Mari kita bersama-sama belajar dari perumpamaan Yesus ini, supaya kita selalu memiliki hati dan sikap yang senantiasa terbuka untuk menerima firman Tuhan, dan menjadikan hati kita sebagai tanah yang baik dan subur untuk firman Tuhan. Mengizinkan kebenaran firman Tuhan itu untuk mengubah hidup dan cara berpikir kita, sehingga kemudian di dalam kehidupan yang kita jalani, kita dapat menjadi saksi iman bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian terakhir dari nas Alkitab yang ditetapkan bagi kita untuk saat ini, yaitu ayat yang ke-9, sangat baik untuk dijadikan sebagai ayat emas bagi kita semua. Tegas, tajam, tetapi harus diakui akan kebenarannya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, firman yang ditulis untuk kita. Dan kepada kita tadi dikatakan, berdasarkan perumpamaan ini, maka ketika firman Tuhan itu disampaikan, ketika firman Tuhan itu diberitakan kepada kita, kepada semua orang, yang disampaikan oleh Tuhan dengan segala cara, maka ingatlah bahwa pada akhirnya segala sesuatunya itu akan tergantung kepada bagaimana kesediaan untuk mendengar dan untuk menerima firman itu dengan baik. Sedemikian jelas perumpamaan tentang seorang penabur ini diperhadapkan untuk kita. Dan sangat jelas terlihat perbedaan daripadanya. Ketika firman Tuhan yang disampaikan ibarat benih yang ditaburkan oleh seorang penabur, jatuh atau ditaburkan di tempat yang berbeda. Hanya tanah yang baik dan subur, menjadi tempat yang sangat memadai, tempat yang pantas dan layak untuk kebenaran firman Tuhan. Karena di situ dia dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah berlipat ganda.
Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk memberikan firman. Mohon Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami senantiasa untuk mendengar dan menerima serta melakukan firman-Mu itu dengan baik. Berkati kehidupan kami hari ini, karena hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Mohon jadilah kehendak-Mu atas kami dan bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan pada pimpinan kebaktian. Kita masuk dalam persembahan syukur kita kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal pasal 3 ayat 9. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh adalah karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami menyerahkan persembahan kami, dan terimalah persembahan ini agar boleh menjadi berkat buat kegiatan pelayanan-Mu. Ajarkanlah kami juga untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Marilah kita berdiri bersama-sama, kita mengaku iman kita ucapkan dari mulut, hati, dan pikiran kita, dan diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah ini dengan penuh kerendahan hati, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saat teduh. Ibadah kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.